Selamat datang di channel Rich 8, tempatnya orang sukses terinspirasi. Kamu bisa jadi triliuner dari nol. Saat ini ada lebih dari 2.600 bilioner di dunia dan jumlah itu terus bertambah dengan cepat. 56% dari total bilioner merintis dari nol. Artinya, mereka tidak mewarisi kekayaan. Sebaliknya, mereka membangun perusahaan yang membawa mereka ke posisi mereka sekarang. Sekarang tercipta bilioner baru setiap 36 jam. Karena internet, akses ke pasar global dan akses untuk menjangkau masyarakat yang begitu luas. Tetapi kami harus tetap jujur kepada kamu dan mengatakan kepada kamu kebenaran. Ada alasan mengapa hanya 0,00003% dari populasi dunia yang mencapai status bilioner. Faktor-faktor besar seperti pendidikan, infrastruktur, akses ke modal, keinginan, IQ, EQ, dan bahkan keberuntungan, semuanya memainkan peran utama dalam hal ini. Dan di sepanjang video ini, kami akan menganalisis langkah-langkah yang mereka lakukan sehingga dapat meraih gelar bilioner. Ikuti struktur ini, dan bahkan jika kamu gagal, kamu tetap akan menjadi miliarder. Karena itu, berikut adalah 7 langkah untuk menjadi bilioner dari awal. Yang pertama, mulai super dini. Beberapa orang dianggap memiliki gen kewirausahawan. Elon Musk menjual perangkat lunak pertamanya ketika dia berusia 12 tahun. Warren Buffett melakukan investasi saham pertamanya pada usia 11 tahun. Pada usia 12 tahun, Mark Cuban menjual kantong sampah dari pintu ke pintu. Richard Branson memulai bisnis pertamanya pada usia 16 tahun. Dan kita bisa terus seperti ini selamanya. Jika kamu tidak memiliki ayah yang kaya yang bisa memberi kamu pinjaman kecil sebesar 1 miliar rupiah, kamu harus mendapatkan sendiri 1 miliar rupiah pertama kamu. Semakin cepat kamu memulai, semakin besar keuntungan yang kamu miliki karena kamu mempelajari pelajaran paling berharga dalam bisnis. Bagaimana cara membuat orang memberi kamu uang? Pikirkanlah seperti ini. Perlu beberapa tahun sebelum kamu mengidentifikasikan bisnis yang berpeluang sukses. Kemudian dengan kerja keras akan membutuhkan waktu sekitar 7 tahun untuk bisnis tersebut matang. Jika kamu memulai saat berusia 16 tahun, saat berusia 25 tahun, uang tidak lagi menjadi masalah. Jika kamu seorang remaja, sekaranglah waktunya. Jika kamu lebih tua dari itu, kamu hanya perlu mendorong diri kamu lebih keras untuk waktu yang kamu sia-siakan. Yang kedua, belajar terus-menerus. Buku, wawancara, dokumenter, studi kasus, serta analisis bisnis orang lain, kemudian menganalisis bagaimana orang sukses berperilaku, dan kemudian meniru semua yang kamu pelajari. Untungnya bagi kamu, informasi berkualitas itu murah atau bahkan gratis. Tanggapi diri kamu dengan serius dan berinvestasi dalam buku, buku audio, dan apapun yang membangun keahlian kamu. Semakin cepat kamu dapat membangun keterampilan dalam portofolio kamu, semakin cepat kamu dapat memanfaatkannya. Semakin cepat juga pertumbuhan kamu. Dalam hidup kamu perlu menguasai dasar-dasar, menjadi pembelajar mandiri, cara memotivasi diri, disiplin diri, manajemen waktu, penjualan, cara berbicara dengan orang, dan bagaimana membangun sesuatu, serta bagaimana memasarkan, bagaimana mengukur, bagaimana mengelola orang dan berbicara serta memahami uang. Tenang, kami sudah mengcover sebagian besar dari itu dan bisa dicek di kolom deskripsi. Tidak ada yang bisa mengambil apa yang kamu pelajari. Yang ketiga, gagal cepat tetapi terus bergerak. Inilah sebabnya mengapa berinvestasi pada diri sendiri itu memberikan dividen yang terbaik. Kamu akan gagal, dan ini adalah fakta. Kamu belum siap, kamu tidak memiliki cukup pengetahuan dan tidak memiliki keterampilan. Bahkan kamu tidak memahami pasar atau konsumen dengan cukup baik, dan kamu belum memiliki orang untuk memandu atau menyelamatkan kamu. Ketahanan adalah kuncinya. Satu-satunya cara untuk menjadi bilioner, terutama saat kamu mulai dari awal, adalah menyerap informasi sebanyak mungkin dan mengubahnya menjadi kebijaksanaan yang dapat ditindaklanjuti. Jangan takut gagal, dan jangan menyerah jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan kamu. Pelajari, adaptasi, atasi. Setiap kali kamu dihadapkan pada tantangan, pasar menguji kemampuan kamu untuk bekerja. Kegagalan bukanlah tujuan, tapi itu adalah bagian dari perjalanan.
Yang keempat, pengorbanan kehidupan sosial dan kerja 80 hingga 100 jam per minggu. Kami sudah bilang, kami akan tetap jujur. Kamu tidak bisa melakukan keduanya. Membangun bisnis yang solid akan mengharuskan kamu meletakkannya di atas segalanya. Ini akan menghabiskan begitu banyak energi, begitu banyak dorongan sehingga tidak ada ruang untuk hal lain. Inilah harga yang harus kamu bayar untuk melarikan diri dari biasa-biasa saja. Sama seperti roket, kamu harus menghabiskan sebagian besar bahan bakar kamu untuk mencoba melarikan diri dari kolom gravitasi. Bekerja 40 jam seminggu adalah penghasil kelangsungan hidup. Itu akan membuat kamu kenyang dan hangat, tetapi tidak membawa gaya hidup yang kamu cari. Waktu yang kamu luangkan untuk kesuksesan kamu, hubungan, keluarga, dan terkadang bahkan kesehatan akan terganggu dalam prosesnya. Dan masih ada kemungkinan besar kamu tidak akan berhasil. Inilah mengapa kebanyakan orang tidak pernah melakukannya. Mereka tidak bersedia membayar harga setinggi ini dan itu bisa dimengerti. Kamu masih bisa menjadi seperti orang lain dan bahagia. Itu yang harus kamu lakukan. Kamu yang memutuskan berapa jam yang kamu pilih setiap hari pada layar. Yang kelima, bangun dan tumbuhkan bisnis sukses pertama kamu. Dalam 10 tahun pertama, kamu belajar banyak. Kamu mempelajari kesuksesan dalam berbagai bentuk dan kamu memahami bagaimana pasar berubah. Tak pelak lagi, kamu telah mengidentifikasikan bisnis yang ada dalam jangkauan kamu dan membawa ide itu ke pasar. Awalnya kamu menaruh banyak pekerjaan pada diri kamu sendiri, lalu kamu mulai membawa orang masuk. Uang mulai mengalir masuk dan kamu bisa mulai bergerak. Kamu menguji strategi yang berbeda dan produk yang berbeda. Beberapa berhasil, beberapa tidak. Kamu belajar dari mereka. Tahun-tahun berlalu seperti roller coaster. Kamu sedang mengalami tahun terbaik dalam hidup kamu atau kamu berpikir untuk berhenti. Setiap pengusaha sukses mengetahui perasaan ini dengan sangat baik. Namun kamu berhasil melewati setengah dekade kemudian dan kamu baik-baik saja. Godaan untuk memanjakan diri sendiri lebih kuat dan lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi tetap disiplin. Kamu menginvestasikan kembali hampir semuanya ke dalam bisnis dan terus berkembang. Kamu memiliki pemahaman yang baik tentang seberapa besar pencapaian ini dan apa yang perlu dilakukan untuk membawa kamu ke sana. Kamu telah berhasil mendewasakan diri sebagai pebisnis. Yang keenam, tingkatkan kesuksesan yang baru kamu untuk bertemu orang yang berpengaruh. Di jalan menuju kesuksesan, kamu telah bertemu dengan beberapa orang yang memiliki motivasi yang sama dengan kamu. Mereka melakukan hal-hal mereka sendiri, tetapi kamu memiliki rasa persaudaraan karena setiap orang mengalami perjuangan yang kurang lebih sama. Inilah satu-satunya orang yang sampai taraf tertentu memahami kamu dan mereka menjadi jaringan kamu. Beberapa dari mereka akan menjadi mitra bisnis masa depan, yang lain akan menjadi mentor kamu, dan beberapa akan membuka pintu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Kekuatan jaringan ini sangat besar. Mereka akan membantu kamu menjalani hidup. Mereka memiliki kontak sendiri. Mereka telah melakukan kesalahan mereka sendiri dan sama seperti kamu. Mereka lebih dari terbuka untuk berbagi dengan grup. Kamu mungkin pernah mendengar istilah mastermind sebelumnya. Saat itulah pikiran cerdas bersatu dan saling membantu secara kreatif memecahkan masalah. Hanya dalam bisnis, hasilnya berupa uang. Jaringan yang kamu bangun di sekitar kamu akan menentukan seberapa cepat kamu bergerak melalui tingkat kekayaan. Yang ketujuh, jual bisnis pertama kamu menjadi multimiliarder. Kamu memulai dengan hampir tidak ada apa-apa, dan kamu telah menghabiskan waktu bertahun-tahun, keringat dan air mata ke dalam bisnis yang sekarang cukup berharga. Saatnya melepaskannya. Sangat jarang orang mencapai status miliarder dari beberapa bisnis pertama mereka, bahkan di bidang teknologi. Untuk mengatasi masalah besar, kamu membutuhkan uang, dan kamu membutuhkan orang yang cukup mempercayai kamu dan memberi kamu uang itu. Menjual bisnis pertama kamu sama seperti membangun portofolio kinerja masa lalu. Ini menunjukkan kepada orang-orang bahwa kamu dapat mengambil ide dan menjalankannya dengan sempurna sampai selesai. Tercipta 1.700 bilioner baru di Amerika saja. Pada tahun 2020, kamu tidak dapat lagi menggunakannya sebagai alasan. Gadget dan koneksi internet adalah alat minimum untuk masuk dalam perlombaan ini. Dan mengingat kamu sedang mengonsumsi konten ini sekarang, kamu sudah melewatinya. Ini kesepakatannya. 1 miliar bukan lagi uang yang banyak. Itu hanya tonggak mental yang harus kamu lewati untuk pindah ke wilayah uang nyata. Kamu harus memasuki tahap ini secepat mungkin secara hukum. Hanya pada titik ini, kamu akhirnya dapat memulai balapan kamu mendapatkan 1 triliun
tahun pertamamu. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami Richaders. Pastikan untuk subscribe agar kamu tidak pernah melewatkan video yang lainnya ya. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kamu juga. Sekali lagi terima kasih dan kami tidak sabar menunggu kamu di video selanjutnya.